Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV, malam ini kita akan mendiskusikan persoalan bangsa yang sangat krusial. Kalau sebagian politisi mengatakan ini dalam keadaan galau massal gitu ya, karena elektabilitas Prabowo semakin meningkat, kemudian melampaui Ganjar, kemudian juga Anies Baswedan, tetapi cawapresnya juga masih terkendala, terutama ini bagi warga Nahdliyin dan PKB dan lain sebagainya. Malam ini akan membahasnya kita bersama Kang Solihin, kader PKB. Selamat malam Kang Solihin. Selamat malam Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau caleg dari PKB daerah Indramayu. Siap. Assalamualaikum Prof. Salam. Temannya Panji Gumilang. Siap. Kemudian juga ada Ellen Kurnialis, Ketua Nasional Bala Gibran atau Barisan Relawan Gigih Gibran Rakabumi, dan ini salah satu relawan Gibran yang mendorong Gibran menjadi cawapresnya Prabowo. Ini menjadi sebuah tantangan serius bagi PKB, Kang Solihin. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Guru dan idola saya, Pak Solihin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Dr. Khairul Umam, ini yang sedang moncer dari Paramadina University. Apa kabarnya, Dr. Khairul Umam? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yusuf. Selamat malam Prof. Hikam, Kang Solihin, dan teman-teman semuanya. Ya, malam. Ya, selamat malam Mas. Kemudian dengan Prof. Hikam, mantan Menristek era Gus Dur, dan juga tokoh senior NU dan juga pengamat politik dari Presiden University. Apa kabarnya Prof. Hikam? Alhamdulillah. Masih tahlilan terus nih. Nanti kita menunggu dari JS Simatupang, yaitu dari relawan Prabowo. Tetapi sebelum masuk ke sana, saya akan mutar dulu. Siap. Nah, survei terbaru Capres 2024, Anies versus Prabowo versus Ganjar. Jadi survei SMRC mengatakan Rabu 23 Agustus 2003, Anies Baswedan 20,4%, Prabowo Subianto 33,6%, Ganjar Pranowo 35,9%. Kemudian dari lembaga survei Political Statistik atau Polstat, survei ini dilakukan 23 Juli hingga 4 Agustus. Hasilnya Prabowo 41,4%, Ganjar Pranowo 27,0%, Anies Baswedan 26,9%. Tidak tahu atau tidak jawab 4,7%. Kemudian dari lembaga survei dan polling Indonesia atau SPIN, 15 sampai 23 Juli 2003, Prabowo 41,7%, Ganjar Pranowo 30,3%, Anies Baswedan 21%. Tidak tahu 7%. Kemudian surveinya LSI DNJA, head to head Prabowo versus Ganjar, Prabowo mendapatkan suara 52%, Ganjar Pranowo 41,6%, tidak tahu atau tidak jawab 6,4%. Lalu hasil survei cawapres ideal untuk Prabowo, ini menurut survei SPIN, Erick Thohir 21,3%, Hovifah Indar Parawangsa 14,7%, Mahfud MD 14,1%, Muhaimin Iskandar 13,4%, Airlangga Hartanto 12,5%, Ridwan Kamil 12%. Ini kompetitif sekali, Erick Thohir, Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar.
bersaing di ranah 4 besar. Nah, jika cawapres minimal 35 tahun, maka rising star-nya adalah Gibran, mendapatkan suara sekitar 47,7% dari cawapres Prabowo. Ini spesifik cawapres Prabowo. Nah, kemudian survei LSI dan IJA 14 Agustus 2023, Gibran memiliki popularitas 66,5%, Erick Thohir 61,8%, Erlangga Hartarto 52,3%, Muhaimin Iskandar atau Caimin 43,1%. Gibran menjadi rising star sebagai calon wakil presiden Prabowo. Kemudian hasil polling pada TV, Prabowo Muhaimin Iskandar 17%, maaf. Prabowo Mahfud MD 52%, Prabowo Kiai Haji Agil Siraj 8%, Prabowo Erick Thohir 13%, Prabowo Gibran 10%. Baik, ini adalah survei dari berbagai lembaga survei. Saya langsung Solihin ini. Tapi sebelum saya ke Kang Solihin, saya ingin memutar ini video yang viral beberapa bulan yang lalu tentang pasangan Prabowo dan Caimin. Bapak Menteri Pertahanan, ada dua senjata yang top markotop. Satu, membaca sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua, membaca istighfar. Ini lebih canggih daripada nuklir. Lebih canggih dari senjatanya Amerika. Lebih canggih dari senjatanya orang-orang yang menguasai dunia saat ini. Satu, membaca sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, membaca istighfar. Jaminan Allah pasti, jaminan selain Allah belum tentu. Jaminan Allah pasti, jaminan selain Allah belum tentu. Mudah-mudahan Pak Prabowo, Mas Muhaimin Iskandar successful. Iki presiden, iki wakil presiden. Kok mubeng pidato, iki presiden, iki wakil presiden. Wassalamualaikum. Ya, baik. Itu adalah video yang sangat viral. Bagaimana Prabowo menggadang-gadang. Ya, baik. Itu adalah video yang sangat viral. Udah masuk, Mas. Prabowo menggadang-gadang. Video yang Udah masuk. ada Erick Thohir dan Gibran. Bagaimana peluang Caimin? Apakah akan terus berpotensi lebih tinggi atau semakin dipinggirkan atau semakin tipis? Silakan Kang Solihin. Suaranya kurang keras, Pak Yusuf, bisa diulangi? Suaranya volume. Ya, baik. Kang Solihin, bagaimana potensi Gus Muhaimin menjadi cawapres Prabowo? Apakah semakin tinggi atau semakin tipis, Kang Solihin? Ya, terima kasih Pak Yusuf. Kalau berbicara kalkulasi politik, semuanya serba mungkin. Tetapi dalam hal ini, PKB dari awal sudah komitmen bahwa koalisi Gerindra dan PKB itu satu kesatuan yang menjadi harapan haluan perubahan kepemimpinan nasional ke depan. Oleh karena semangat perubahan itu tinggi, maka PKB Baik, ada gangguan sinyal. ya sebagai sebuah upaya, sebagai sebuah solusi ke depan kepemimpinan nasional yang mampu memberikan kontribusi positif. Oleh karenanya, kami semakin yakin Caimin ini bukan pemimpin yang karbitan. Gus Muhaimin ini berangkat dari nol, dari bawah. Dia di samping sebagai Gus,
tetapi dia merakyat, berkarir dari PMII, pergerakan mahasiswa, sampai pada tingkatan mengawali karir di partai politik, dia betul-betul dari bawah. Diterpa dengan berbagai macam cobaan, rintangan, dan tantangan, dan prestasi. Beliau juga di eksekutif maupun di legislatif, itu sudah kenyang. Oleh karenanya, jangan lupa beberapa pemilihan pilpres ke belakang, PKB selalu memberikan kontribusi yang bisa memenangkan paket pasangan. Oleh karenanya, dengan masuknya Gerindra, dengan masuknya Golkar, dan atau masuknya PAN, kami masih tetap optimis karena Gus Muhaimin adalah berangkat dari Partai Kebangkitan Bangsa yang di dalamnya ada Nahdlatul Ulama. Nah, oleh karena itu, inilah bedanya bahwa Partai Golkar dan atau Partai PAN. Jadi kami sangat hakul yakin bahwa Caimin punya gerbong Nahdlatul Ulama, bukan hanya sekadar PKB, tetapi punya gerbong warga Nahdlatul Ulama yang punya kontribusi besar di beberapa pilpres untuk memenangkan. Halo Pak Yusuf, suaranya putus? Ya, lanjut ya. Nah, oleh karenanya kami tetap optimis walaupun Golkar bergabung dan atau beberapa survei yang terkini adalah menguatnya Gibran, saya kira itu dinamika yang juga bisa dievaluasi. Tetapi komitmen, semangat, optimisme PKB adalah hakul yakin bahwa Gus Muhaimin bisa tampil sebagai cawapres Pak Prabowo. Karena ini sebagai sebuah istihad politik yang sudah lama, ya, dan tentu dikonsolidasikan, dikomunikasikan dengan beberapa ulama dan kiai-kiai. Nah, jangan lupa bahwa perjuangan bangsa Indonesia, kita ini para ulama, para kiai tidak punya apa-apa, tetapi punya semangat, komitmen, ya, perjuangan hubul waton minal iman, sehingga semuanya digerakkan, sehingga pintu rahmat, pintu langit terbuka lebar. Nah, oleh karena itu kami hakul yakin Caimin walaupun di beberapa survei adalah tidak terlalu menonjol, tapi punya keyakinan dengan pola kerja, ya, pola kerja keras para kader dan juga para ulama, para kiai yang selalu ingin melakukan perubahan untuk mendandani bangsa Indonesia ini agar selalu berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kuncinya. Oke. Sekali lagi, baik, kami punya keyakinan dengan manajemen, keorganisasian, dan semangat juang, mentalitas, dan pengalaman yang tidak pernah berhenti. Gus Muhaimin ini menghadapi berbagai persoalan, mampu bisa menyaingi beberapa cawapres yang akan menjadi kompetitornya. Hakul yakin, insya Allah. Oke. Baik, ini kan muncul nama Erick Thohir dan Gibran. Ini kan luar biasa nih. Dua nama ini menjadi sangat kuat. Kemudian juga di internal yang lain, NU itu ada sosok Mahfud MD. Ini menurut Anda nama-nama ini bagaimana ini? Ya, saya kira itu tantangan juga bahwa di era digitalisasi, media sosial yang sangat terdepan ini mampu bisa langsung cepat, ya, untuk orang bisa terkenal, orang bisa menjembatani komunikasi publik secara masif dan berkelanjutan hanya sekedar dengan media digital dan atau media sosial yang digerakkan oleh beberapa kelompok pemuda kreatif. Jangan lupa bahwa orang-orang PKB itu sebenarnya mampu melakukan semua itu. Namun mungkin akses dan atau media yang terbatas. Jangan lupa kalau gerakan bawah tanah, pergerakan konsolidasi kader dan konsolidasi para ulama, para kiai yang dibangun oleh kegigihan dan semangat juang Caimin itu mampu, ya, mampu menghipnotis para ulama, para kiai bahwa saatnya hari ini Caimin memang kader terbaik, Gus Muhaimin untuk bisa menjadi cawapres. Jadi bagi kami survei dan lain sebagainya itu tidak terlalu menjadi kendala untuk terus maju, ya, bersaing dalam kompetisi ini.
Baik, kata kuncinya adalah Gus Muhaimin harga mati sebagai cawapresnya Prabowo Iya, bagi PKB. iya, Ya. betul. Baik, Karena saya langsung NU dan PKB. NU dan PKB. Oke, baik. Saya langsung kepada Ellen Kurnialis ya dari Bala Gibran. Bung Ellen, bagaimana melihat dinamika bahwa Gibran ini menjadi salah satu cawapres yang potensial. Nah, bagaimana optimisme Anda bahwa Gibran akan menjadi cawapresnya Prabowo? Ya, pertama kami melihat Gibran sebetulnya sudah setahun yang lalu ketika belum banyak orang atau bahkan belum ada orang berbicara soal Gibran sebagai cawapres, tetapi pada saat setahun yang lalu kita sudah kumpul-kumpul di Solo, beberapa teman-teman aktivis di Jawa Tengah ini berbicara Gibran sebagai Jateng 1 pada saat itu sebetulnya. Tetapi perkembangannya kemudian semakin ke sini kita melihat dengan segala macam prestasi Mas Gibran di Solo ini, kita menganggap bahwa Gibran ini sosok muda yang punya terobosan luar biasa terhadap prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan di kota Solo. Lalu dengan dinamika politik Pilpres yang berjalan ini, teman-teman di relawan ini kemudian mempunyai keinginan atau hasrat mendorong Mas Gibran ini lebih jauh lagi dengan konteksnya melihat situasi peta politik nasional juga masa depan bangsa. Saya kira itu di mana ada bonus demografi yang menjadi berkah dari Tuhan, saya kira, dan itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia ini. Dan kita melihat bahwa limpahan usia produktif bagi penduduk Indonesia ini kemudian harus kita kelola sebenar-benarnya agar mampu menjadi kontribusi yang berarti dan benar-benar kita bisa mencapai ke depan sebagai Indonesia yang maju dan berjaya di masa mendatang. Nah, konteks kemudian salah satunya itu. Ada banyak kelompok milenial, ada kelompok Gen Z dan sebagainya yang hari ini cukup produktif di bidang ekonomi, kemudian di UMKM dan lain sebagainya, yang ini harus ditangkap dan harus kita konsolidasikan. Nah, konsolidasi di kelompok milenial ini sebetulnya membutuhkan satu sosok, satu figurnya yang kemudian kita anggap mampu melakukan itu dengan segala prestasi yang sudah ditorehkan di Kota Solo, Mas Gibran. Maka kita dorong Mas Gibran karena memang ada peluang untuk ke sana dan memang saya kira cukup terbuka hari ini di konteks pemilu ini kita dorong sekuatnya untuk kita tampil di Pilpres. Dan bagi kita melihat bahwa Pilpres yang akan datang ini, kalau ingin Pilpresnya ini bergairah dan punya semangat, ya Gibran harus diberikan ruang berdasarkan kelegoan masing-masing semua termasuk partai dan sebagainya, harus melihat Mas Gibran sebagai potensi ke depan yang luar biasa, seperti apa yang disampaikan Gus Muhaimin di Solo bahwa Mas Gibran adalah calon pemimpin masa depan Indonesia. Itu Pak Yusuf. Oke, sebelum pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Prastia Yodimas 93, Bala Gibran Grobogan Mas Gibran cawapres Prabowo. Kemudian dari Suryalaya Nurudiansyah, kami sangat setuju Pak Mahfud MD jadi calon wakil, tapi kira-kira kalau jabatan wakil itu nanti punya wewenang untuk membasmi korupsi. Oke, Bung Ellen, ada yang mengatakan bahwa Gibran ini anak kemarin sore. Anda berani-beraninya mendorong Gibran menjadi cawapres Prabowo, padahal itu akan berbenturan dengan PDIP. PDIP sebagaimana kita ketahui mendorong gubernur sekarang, yaitu Ganjar sebagai calon presiden. Ini bagaimana? Ya, kalau kita kan relawan, jadi kalaupun benturan saya pikir kan ibarat semut dengan gajah.
Jadi mungkin kita nggak bisa berbenturan secara langsung dengan PDIP kalau konteksnya adalah PDIP. Tetapi kalau kemudian apakah kita kemudian dianggap membenturkan diri dengan PDIP? Saya kira tidak. Konteksnya kita itu berbicara soal Mas Gibran sebagai pemimpin muda masa depan Indonesia ini, dan tidak ada urusannya kami dengan PDIP, karena kita melihat potensi Mas Gibran tanpa pertimbangan dia berada di mana dan seterusnya. Sampai hari ini pun Mas Gibran masih termasuk ketemu dengan kami pada beberapa kesempatan. Apakah kemudian Mas Gibran memang ini mau tampil di pemilu saat ini, di Pilpres saat ini? Mas Gibran sampai hari ini masih fokus ngurusin pekerjaannya di Solo. Tetapi hari ini kita bisa melihat bahwa elektabilitas Mas Gibran semakin hari semakin naik, semakin menanjak, dan itu kegembiraan bagi kita. Artinya peluang Mas Gibran ke sana semakin terbuka untuk bisa tampil di kontestasi Pilpres saat ini. Oke, Bung. Bagaimana jaringan Bala Gibran yang sudah dibentuk oleh Anda di Jawa Tengah atau di nasional? Ya, awalnya kita membentuk di Jawa Tengah, terus kemudian sekarang sudah konsolidasi kemarin di Jabar, di Cirebon, kemudian Majalengka, Kuningan dan sebagainya. Terus kemudian di Jawa Timur sudah, dan sekarang sudah mulai konsolidasi di luar Jawa juga. Ada 9 provinsi yang sudah kita konsolidasikan. Dan responnya luar biasa, ternyata setiap kita berbicara soal Gibran, respon masyarakat, animonya sangat besar sekali. Makanya ini juga bagi kita ibarat sebuah energi bagi teman-teman relawan. Oke, baik, Bung. Saya bacakan dari Abdul Hasan, ini dari netizen dulu. Prabowo Subianto Mahfud MD. Kemudian dari Habibi Tuba, Gibran itu masih kurang umur, negara ini perlu orang yang sudah matang. Nah, ini mungkin sedikit langsung Anda tanggapin. Silakan, Mas Bung Ellen. Ya, secara pribadi saya menanggapi bahwa mungkin mestinya yang mengajukan judicial review itu mestinya bukan batasannya tidak kemudian 30 atau 35 atau 40 tahun seperti yang saat ini berlaku. Tetapi konteks orang itu bisa menentukan pilihannya atau berhak dipilih atau berhak memilih ya pada saat dia sudah dinyatakan sebagai warga negara dan sudah bisa menentukan pilihan di dalam pemilu. Sama nilainya dengan orang yang berhak untuk dipilih. Jadi tidak ada masalah soal itu. Ya sembari kita menunggu putusan MK. Mudah-mudahan bisa dikabulkan. Baik, Bung Ellen, saya langsung kepada JS Simatupang sebagai relawan dari Prabowo. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang. Dan selamat malam para senior dan tokoh-tokoh pemuda agama dan rekan-rekan saya yang lain sebangsa dan setanah air. Gimana, Bang? Ya, baik, Bang Jesse Matupang. Kalau melihat dari survei-survei tadi, bahwa Prabowo itu di atas angin. Nah, sejauh mana Anda, optimisme Anda bahwa Prabowo akan memenangkan Pilpres di 2024? Iya, dari kasat mata sebenarnya bahwa sosok Pak Prabowo ini 10 tahun ke belakang juga kita tahu percis lah, dia punya integritas, idealisme dan loyalitas kepada negara ini. Itu tidak bisa ditutupi dengan berbagai rintangan yang dia miliki dan tingkat untuk mempersatukan masyarakat ini cukup mumpuni. Saya kira ini menjadi bagian terpenting buat semua stakeholder yang bisa memberikan pendidikan politik demokrasi kepada masyarakat dalam perhelatan memimpin orang nomor 1 menjadi penentu dalam kebijakan bagaimana bangsa kita ini, bangsa Indonesia yang penuh dengan
berbagai suku, berbagai agama, dan berbagai bahasa. Ini salah satu yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Saat ini kami kira, dari hemat kami, begitu banyaknya, begitu besarnya minat daripada masyarakat itu menantikan seorang pemimpin yang memang benar-benar bisa mampuni mengambil suatu keputusan, ya, yang dimiliki oleh para pendahulu-dahulu, para pejuang, ya, para pahlawan agama, pahlawan kemerdekaan, pahlawan ekonomi, ya, pahlawan untuk hidup bersama. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana memang kepanjangan tangan daripada seorang pemimpin itu bisa menyentuh lapisan masyarakat. Nah, saat ini jajak pendapat dari Bayi Lisan maupun para jajak pendapat tim survei sepertinya saat ini berlaku bagus, dan tidak begitu besar kita temukan tim survei itu melakukan sesuatu hal yang dicurigai. Ya, beberapa tim survei itu saat ini semua bisa mengkalkulasi, semua bisa melihat, semua bisa mengevaluasi. Agak sulit kita temukan ada titik pesan, ada pesanan gitu loh. Nah, sehingga kami melihat yang tadinya kita sepertinya melupakan daripada tokoh-tokoh negara ini, ya, tokoh-tokoh negara ini yang memang ada mampuni untuk melakukan kebutuhan bangsa. Apalagi negara kita ini masyarakatnya lebih besar menengah ke bawah. Baik menengah ke bawah itu pendidikan, termasuk imannya, termasuk perekonomian. Ya, bagaimana mencerahkan ini? Kami berharap di sisa waktu dari dalam memperkenalkan seluruh misi dan visi yang pernah dicetuskan oleh semua pemimpin. Dan saat ini kita tahu, semua mendengar bahwa semua melihat ada 3 tokoh yang tersirat sudah untuk dicalonkan dan mencalonkan diri untuk menjadi presiden. 3 ini bagus, 3 ini mampuni. Mari kita bersama memilih di antara 3 ini yang benar-benar bisa menjadi nahkoda kita 5 tahun ke depan. Sehingga kami dengan teman-teman yang lain, baik generasi muda, generasi menengah, bahkan kepada para orang tua, kami minta ikut bersama. Ayo kita membedah kebutuhan masyarakat ini. Siapa yang punya misi dan misi? Adu misi dan misi aja untuk melakukan perbaikan-perbaikan di segala sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya terpercaya sekarang, khususnya bagaimana masyarakat menengah ke bawah itu sangat rindu dengan posisi-posisi yang memang punya pemimpin yang bisa menerobos. Ini menjadi bagian salah satu pekerjaan untuk para pemimpin yang akan datang. Kalau memang calon yang 3 tersebut, Pak Prabowo, Pak Ganjar, dengan Pak Anies yang harus bertanding, yuk kita jaga, yuk kita kawal. Mari beradu misi dan misi, mari memberikan pendidikan demokrasi, mari penuh dengan senyum dan kasih kepada masyarakat. 3-tiganya hebat, 3-tiganya jago, dan kita harus punya presiden. Ini yang harus kita cetuskan kepada masyarakat. Baik. Sementara itu, Bang. Baik, Bang Simatupang, menurut Anda siapa capres atau cawapres paling ideal menurut Anda? Apakah Gibran atau dari tokoh NU? Tokoh NU itu ada Muhaimin Iskandar, kemudian ada Mahfud MD, kemudian ada Hovifah, terus kemudian juga ada Erick Thohir. Siapa kira-kira menurut Anda, Bang, yang paling ideal? Nah, ini yang menarik sebenarnya. Kalau tokoh NU ini kan tokoh organisasi agama yang sangat dicintai hampir semua agama. Jadi tokoh-tokoh NU ini bukan hanya dicintai oleh tokoh umat Muslim, bahkan umat Katolik seperti saya, umat Protestan, itu sangat mencintai para tokoh alim ulama, baik tokoh yang sudah senior dan tokoh muda. Beberapa nama-nama yang disebutkan tadi, baik Ibu Khofifah, Pak Erick Thohir, Pak Muhaimin, ini tokoh-tokoh yang sudah teruji. Tetapi jangan juga lupa juga, banyak tokoh NU yang sudah sangat berlian, belum mempunyai kesempatan untuk berbuat. Kadang-kadang telat.
Pak Mahfud itu jelas, dia punya integritas, loyalitas, dan idealis. Ya, Bang Muhaimin sudah kelihatan, ada juga. Nah, Bang Gibran ini yang memang menjadi bagian pemikiran generasi muda. Hemat saya, sebagai orang pengagum dan salah satu kita dulu yang mendukung Pak Jokowi, Bang Gibran ini kalau bisa ya diperkenankan ya 5 tahun ke depan supaya benar-benar matang, karena memang tingkat kedewasaan kita itu di negara ini sangat dibutuhkan. Ya, saya kira masih banyak tokoh NU yang belum dievaluasi walaupun jajak pendapat. Ya, tim survei belum menyebutnya. Itu Ketua NU sangat berlian juga. Ya, Ketua NU. Menteri Agama sangat berlian juga. Ada juga itu bekas wakil wali kota Jakarta Timur, Saito Pertis, Bang Saipul itu tokoh NU yang sangat berlian dan sangat dekat kepada yang bukan beragama Muslim. Jadi saya kira antara Muhaimin, Erick dengan Gibran semua punya kesempatan yang baik. Tinggal tergantung bagaimana mereka ya membuat konsep yang bisa menjadi wapres yang baik kepada pasangannya. Kembali ada nanti kepada Pak Prabowo misalnya, apakah pilihannya jatuh ke Bang Gibran, ke Bang Muhaimin, ini menjadi bagian tersendiri. Tetapi kalau analisa kita lah, Bang Muhaimin itu cukup banyak loh yang namanya nuansa dukung, nuansa menganalisa. Dan beliau sudah salah satu tokoh yang teruji dalam berbagai gejolak politik, baik ketika memimpin PKB, baik juga ketika menjadi menteri. Ada terpaan-terpaan yang dalam beliau, dan beliau lolos. Ini bagian tersendiri yang hemat kami perlu juga pemikiran daripada bangsa negara ini menjadi bagian tersendiri. Gibran sudah sangat sukses. Ya, kita harus akui dengan umur sebegitu, Saudara Gibran sukses memimpin Solo. Tapi apakah sudah menjadi bagian tumpuan kita beri kepercayaan untuk menjadi wapres? Mari sama-sama kita dengan merenung, dengan berdoa. Jangan kita pastikan, kita tentukan seseorang generasi muda sepertinya berlarinya melebihi daripada kapasitas. Ini menjadi bagian. Saya kira banyak tokoh, termasuk tokoh PDIP, yang senior itu saya dengar banyak memberikan kontribusi pendapat kepada saudara Gibran. Nah, saya berpikir bahwa tokoh-tokoh NU yang lain juga harus menjadi bahan evaluasi baik dari tim-tim survei. Ya, itu sementara dari saya, Mas. Oke. Bang Simatupang, jadi Anda menyarankan Gibran itu 5 tahun ke depan lagi lah untuk berkontestasi. Kemudian, kalau saya garisbawahi adalah Anda lebih cenderung kepada sosok Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD untuk menjadi wakil wapresnya Prabowo. Itu kalau tidak salah saya menangkap. Apakah betul itu pernyataan saya? Dari segi kapabilitas untuk memimpin organisasi, Muhaimin unggul dari Pak Mahfud. Ya, karena Pak Muhaimin itu lama di organisasi dan telah teruji ya bagaimana dia menghadapi PKB yang goncang-ganjing sampai dia bagaimana berbeda pendapat dengan almarhum guru besar, termasuk guru besar saya Bang Gus Dur. Itu dia punya kelebihan. Tetapi dari segi mungkin integritas, loyalitas dalam penerapan peraturan, pasti Pak Profesor Mahfud punya kelebihan. Nah, untuk saat sekarang kalau dikatakan untuk memilih secara pribadi, dan saya bicara kepada teman-teman, sosok seorang Mahfud itu sangat dibutuhkan. Ya, sosok seorang Mahfud sangat dibutuhkan. Bagaimana dia berani membuka sesuatu yang tidak bijak? Saya tidak katakan membuka sesuatu yang tidak benar atau salah. Bagaimana seorang Mahfud berani ceplas-ceplas membuka, dan itu suatu kenyataan. Ini bagian terperinci yang sangat sekarang kita catat dalam sejarah Indonesia. Mayoritas yang dicetuskan oleh Pak Mahfud sebagai praktisi hukum dan paham benar situasi, kalau dia mencetuskan itu kalau salah, ternyata lebih besar dan lebih bermanfaat dan pembuktiannya sangat akuratif. Negara ini butuh ini sekarang. Kita tahu sendiri bagaimana di negara kita ini unsur penegakan hukum sedikit terperosok selama ini, terperosot selama ini. Sosok Mahfud
persoalan dengan umur, saya kira ya negara juga sudah mengatakan sampai umur 90 masih bisa berkreasi. Harapan saya, kalau memang harus ada pilihan pertanyaan pribadi dan diskusi sama teman-teman, Pak Mahfud salah satu tokoh NU dan juga digandrungi para tokoh NU layak untuk memimpin Pak Prabowo. Oke, baik. Sebelum saya ke pengamat politik, saya ingin ke Ellen Kurnialis, Bung Ellen. Bung Ellen, ini Bang JS Simatupang ini relawan dari Prabowo mengatakan bahwa Gibran 5 tahun lagi lah untuk berkontestasi di nasional. Bagaimana menurut Anda? Berpendapat, tetapi kan sebetulnya ukuran saya kembali seperti apa yang saya sampaikan di awal, bahwa ukuran seorang pemimpin itu bukan dari soal umur, tetapi bagaimana dia sebetulnya mampu mengemban amanah sebagai pemimpin. Mas Gibran itu anaknya Pak Jokowi, ya banyak orang mengatakan seperti itu, bahwa kalau dia bukan anaknya Pak Jokowi, barangkali tidak bisa melakukan hal-hal yang produktif, yang cukup revolusioner di Solo. Tetapi menurut kami bukan soal itu, bukan soal Gibran anaknya Pak Jokowi, tetapi memang seperti tadi di awal sebelum saya sampaikan bahwa saya melihat Gibran ini, istilah orang Jawa, punya wadah yang gede begitu. Dia anaknya siapapun, misalnya anaknya Pak Jokowi sekalipun, misalnya diberikan privilege, mempunyai fasilitas macam-macam, diberikan anggaran yang besar misalnya di Solo katakanlah. Tetapi kalau dia tidak mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik, saya kira amanah itu tidak bisa dijalankan secara baik. Nah, kita melihat Gibran justru tidak seperti itu, tapi bahwa Gibran ini memang layak untuk berkontestasi di nasional ya, untuk mengemban amanah sebagai pemimpin. Itu saya kira. Baik, Bung Ellen, Kang Solihin, sedikit saya mengkonfirmasi bahwa Bang JS lebih memilih secara pribadi mungkin ya Mahfud MD ketimbang dengan Muhaimin Iskandar. Bagaimana menurut Anda? Bisa menilai ya, Mahfud punya kelebihan, tetapi yang jelas kami sudah tekad dan bulat bahwa para ulama, para kiai dan PKB sudah mengkonsolidasikan kekuatan bahwa memang satu-satunya capres-cawapres dari kita adalah Gus Muhaimin, dan itu tidak semerta-merta kita mendorong, memutuskan itu dengan berbagai macam tahapan yang dilakukan ya oleh kader PKB dan para ulama, para kiai. Jangan sampai nanti ke depan Wapres itu hanya sebatas punya kemampuan dan kapasitas, tetapi tidak punya kontribusi kemaslahatan umat dan atau bargaining position terhadap kemaslahatan umat. Jadi kami berharap duet Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin ini satu kesatuan, ketua umum partai yang punya konsolidasi keumatan. Jadi solusi untuk melakukan berbagai upaya problem bangsa. Ini penting. Makanya harus punya kekuatan bargaining yang mengakar sampai tingkat bawah dan menguasai tentang persoalan yang mendasar, persoalan bangsa. Nah, Gus Muhaimin ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Simatupang dan atau Pak Ellen bahwa Gus Muhaimin ini sudah kenyang. Ya bukan pemimpin atau calon pemimpin yang karbitan dan ujug-ujug langsung ke tingkat nasional. Walaupun beliau adalah cicit dari Hadratus Syekh Kiai Bisri Sansuri, jadi sebagai pejuang dan sebagai tokoh kemerdekaan. Tetapi beliau merangkak dari bawah, pergerakannya sehingga mencapai puncak kepemimpinannya itu tidak mudah, penuh rintangan, tantangan, dan dengan kapasitas kemampuan, ya dedikasi beliau, ya mampu melampaui semua itu. Nah, oleh karenanya bagi kami Caimin ini bukan hanya cerdas, bukan hanya intelektual, tetapi beliau memahami situasi problem bangsa yang ke depan ingin menjadi sebuah harapan bahwa Wapres itu bukan sekedar pelengkap,
tetapi mampu ya kan bersinergi dengan capres untuk melakukan solusi-solusi problem bangsa. Nah, inilah yang penting. Jadi jangan sampai hanya sebatas jadi ban serep ya, tetapi mampu berkolaborasi dengan capres. Tentu harus punya visi, harus punya gagasan, harus punya ide yang mampu melakukan terobosan-terobosan agar problem bangsa ini selesai. Dan kami yakin Gus Muhaimin mampu dan bisa melakukan semua itu berkolaborasi dengan Pak Prabowo gitu. Baik, terima kasih Kang Solihin, luar biasa jawabannya. Langsung saya ke pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khairul Umam. Apa kabarnya Mas Umam? Halo, bisa mendengar saya? Alhamdulillah Mas, siap-siap. Saya persiapan. Oke Mas. Baik, Mas Umam, bagaimana Anda melihat dinamika survei bahwa Prabowo kelihatannya ini semakin di atas angin? Dan siapa sebetulnya menurut Anda cawapres yang ideal menurut mendampingi Prabowo? Silakan Mas Umam. Ya, kalau dinamika elektabilitas Mas, saya pikir akan selalu dinamis ya. Karena bagaimanapun juga elektabilitas itu bergantung pada informational input yang masuk di masyarakat. Jadi hari ini ada isu apa, nah itu bisa berpengaruh signifikan, termasuk dalam peningkatan maupun anjloknya sebuah elektabilitas. Nah oleh karena itu saya pikir dari basis itu sifatnya dinamis. Tapi begini Mas, di dalam konteks penentuan cawapres, elektabilitas itu hanya partikel kecil di dalam konteks skema penentuan cawapres itu sendiri. Ada cukup banyak indikator yang harus dipenuhi dan seorang capres harus betul-betul mempertimbangkan secara matang sehingga cawapres yang dia pilih bisa memberikan insentif elektoral yang paling optimal. Nah, indikator itu antara lain. Pertama tentu elektabilitas. Tetapi elektabilitas sendiri pun harus kita breakdown lebih detail. Elektabilitas di level mana? Apakah sebarannya cukup terdistribusi secara merata di Indonesia, ataukah justru terkonsentrasi di titik-titik tertentu, misalnya hanya di Indonesia Timur atau di Indonesia Barat dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks pilpres, di mana kita menggunakan sistem of vote, one people, one vote, maka angka yang paling optimal yang harus dikuasai adalah wilayah-wilayah yang berada di Jawa. Nah, wilayah itu antara lain tentu Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, terus kemudian Banten, DKI, dan Jogja. Tentu 6 provinsi di Jawa yang optimal. Tetapi kita juga harus perhatikan, para capres juga harus menghitung secara betul apakah capres sendiri memiliki basis yang kuat di salah satu wilayah. Nah, idealnya cawapresnya harus bisa membantu mengontrol elektabilitasnya di wilayah yang lain. Nah, selain elektabilitas, ada juga aspek ideologis. Apakah secara ideologis match atau tidak? Ini nyambung atau tidak? Atau justru kontradiktif? Karena bagaimanapun juga ideologis itu memberikan satu tekanan yang cukup signifikan, terutama di dalam konteks membangun narasi, strategi, dan juga visi, misi, platform yang akan disampaikan kepada publik. Kemudian selain ideologi, faktor logistik, Mas. Tentu capability seorang cawapres penting, tetapi kalau dia kemudian tidak dibekali dengan backup logistik yang memadai, tentu mesin politik juga akan kesulitan. Berbeda kalau misalnya yang akan maju adalah incumbent, seorang presiden yang kemudian akan maju menjadi calon baru di pilpres mendatang misalnya, yang kemudian dia sudah memiliki bekal elektoral yang cukup kuat. Nah, kalau misal posisinya seperti itu, maka tidak perlu tokoh yang kemudian bisa memberikan backup misalnya secara logistik yang memadai. Itulah terjadi misalnya dulu Presiden SBY di Pilpres 2009 memilih seorang Profesor Budiono yang waktu itu kapasitasnya sudah sangat kuat. Ibarat kata SBY dipasangkan dengan sendal jepit pun konon tetap bisa menang. Nah, di 2019 yang lalu juga sama. Pak Jokowi dengan bekal 5 tahun bekerja sebagai incumbent presiden, kemudian
memilih nama yang kemudian bisa diterima oleh semua kalangan koalisi, bertemulah kemudian nama seorang Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin tidak pernah sedikit pun sekalipun masuk di dalam radar elektabilitas yang memadai di dalam konteks kontestasi cawapres. Selain logistik, ada juga aspek yang lain, yaitu terkait dengan konteks kerentanan. Nah, ini penting, Mas. Seringkali masyarakat kita tidak menghitung apakah cawapres yang akan diusung itu memiliki tingkat kerentanan yang serius atau tidak. Kalau dia memiliki kasus hukum, kalau dia memiliki isu etik yang berpotensi menjadi alat untuk mendegradasi secara signifikan dalam proses kontestasi, maka itu harus dihitung betul. Karena itu faktor resistensi. Maka selain sisi-sisi tadi, faktor-faktor yang sifatnya nilai tambah, kemudian kontribusi, termasuk insentif elektoral, tetapi harus dihitung juga apakah dia memiliki aspek kerentanan yang signifikan atau tidak. Kalau semua itu dihitung betul, saya pikir menghitungnya sangat mudah. Kita biasa itu melakukan FGD, kemudian dari masing-masing indikator ditetapkan, dibuat skala. Dari skala itu kemudian dilakukan pembobotan. Masukkan saja semua nama itu. Nah, mana yang visible, mana yang bisa diterima oleh koalisi, dan mana yang bisa memenuhi indikator-indikator tadi dengan skala pembobotan yang sudah ditetapkan, itulah yang kemudian layak untuk ditetapkan sebagai cawapres dari masing-masing pihak. Saya pikir demikian, Mas. Oke, kalau Anda melihat sosok Erick Thohir, kemudian Muhaimin Iskandar, kemudian Mahfud MD dan Gibran, kira-kira sosok mana nih yang menurut Anda, menurut kriteria yang tadi Anda sampaikan? Nah, ini yang agak berat. Ada sebuah dinamika yang tidak mudah. Jadi kalau belakangan teman-teman pendukung Pak Prabowo mengatakan kita sudah solid, memang batas antara solid dan sulit itu agak tipis, Mas. Nah, kenapa begitu? Kenapa begitu? Situasinya begini. Pak Prabowo saat ini posisinya dia berbeda dengan seorang Prabowo di 2019. Dia per hari ini sudah masuk menjadi bagian dari pemerintahan dan atas sikap politiknya itu dia kehilangan basis pemilih loyal, terutama dari segmen kelompok Islam, let's say Islam konservatif atau apapun. Saya tidak mencoba untuk menstereotip sahabat-sahabat kita, teman-teman kita dengan mengkotak-kotakkan begitu. Tetapi ada segmen kelompok Islam yang kemudian lepas dari dia karena kecewa kepada sikap politik dia. Nah, satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Prabowo adalah pertama, melakukan trade-off kekuatan politik Islam. Dan salah satu yang bisa memberikan tawaran itu adalah dari kekuatan Islam moderat. Di dalam konteks ini, tersedialah PKB sebagai representasi dari basis kekuatan Nahdlatul Ulama dan kemudian menjadi representasi kekuatan Islam moderat, dan itu bisa menjadi tadi trade-off atas kekuatan Islam konservatif yang hilang dari lingkaran seorang Prabowo saat ini. Nah, maka kemudian Caimin masuk dan melihat itu sebagai sebuah kesempatan, maka tawaran itu menjadi sebuah tawaran yang cukup menarik. Meskipun tidak banyak, tidak sedikit jaringan santri, para kiai yang barangkali luka politik akibat 2014, 2019, bagaimanapun juga sejarah mencatat, literatur political science kita juga banyak mencatat, Pak Prabowo adalah salah satu pihak yang menikmati bagaimana eksploitasi politik identitas waktu itu terjadi di sisi kanan, karena di sisi kiri juga ada juga yang menikmati. Nah, ini yang kemudian mengalami dilema. Tetapi realitas politik per hari ini, kebangkitan Indonesia Raya, koalisi KKIR sudah terbentuk. Tetapi di sisi lain ada satu dinamika di mana kemudian Pak Erick Thohir itu kemudian mampu mendekati semua elemen, termasuk PBNU, termasuk didekati. Tetapi PKB sendiri seolah kemudian tidak bisa didekati oleh Erick Thohir. Maka dia masuk melalui basis kekuatan politik Muhammadiyah yang bernama Partai Amanat Nasional. Nah, problemnya adalah tentu ini tidak mudah. Satu sisi kekuatan politik Nahdlatul Ulama, di sisi lain kekuatan Muhammadiyah. Meskipun seorang Erick Thohir dipersepsikan mendapatkan dukungan dan juga restu politik dari seorang Jokowi. Kemarin, Mas Yusuf, apa yang terjadi di Pindad, di Kabupaten Malang, itu bukanlah
bicara tentang kebijakan pertahanan. Tidak ada. Per hari ini, Mas Yusuf, tidak ada kebijakan pertahanan yang urgent untuk didiskusikan, kecuali isu di Papua. Itu kemarin tim gabungan TNI berhadapan dengan OPM yang kemudian banyak kena kena tembak. Itu isu kebijakan pertahanan. Itu pun Pak Prabowo tidak banyak merespon tentang itu, dinamika di Papua. Nah, yang kemarin di Pindad itu bukan kebijakan pertahanan, itu adalah panggung politik yang sengaja diciptakan untuk memberikan ruang bagi seorang Prabowo dan Erick Thohir. Problemnya, Mas Yusuf, kalau kemudian Caimin, proposal politiknya PKB clear mencawapreskan Caimin, tapi di sisi lain kemudian ada Erick Thohir dengan bekal kekuatan dari PAN dan juga quote by quote mendapatkan restu dari keluarga Pak Jokowi, maka kemudian ini berpotensi terjadi deadlock. Nah, proses deadlock inilah yang kemudian harus ada deadlock breaker yang kemudian bisa memecah kebuntuan itu. Salah satu nama yang kemudian dimunculkan untuk menjadi deadlock breaker itu adalah Gibran. Kenapa Gibran? Karena Gibran dianggap sebagai titik tengah supaya kemudian PKB dan PAN tetap stay di sana, tetap hadir di sana. Dan kalau misal kemudian Gibran diambil oleh seorang Prabowo, ini bukan hanya sekedar bisa mendamaikan antara PKB dan PAN, bukan hanya sekedar bisa mengambil ceruk kelompok muda yang percaya bahwa Gibran adalah bagian dari tokoh potensial, tetapi ada fungsi strategis lain, yaitu Gibran bisa dimanfaatkan oleh Prabowo sebagai alat untuk memecah kekuatan PDIP di Jawa Tengah. Ingat, PDIP adalah basis kekuatan yang cukup solid di Jawa Tengah, merah itu, dan kemudian kalau misal Gibran dicalonkan, maka Gibran akan menjadi alat politik yang sangat efektif untuk memecah kekuatan politik merah di basisnya, di kandangnya, di Jawa Tengah. Nah, situasi ini, Mas, ini tidak mudah. Oleh karena itu, upaya untuk mengajukan Gibran, ini bukan isapan jempol, ini bukan sesuatu yang mengada-ada. Fakta politik per hari ini, sudah ada elemen kekuatan yang mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Pemilu, wabil khusus terkait dengan konteks umur cawapres, dan itu tentu atas sepengetahuan Pak Jokowi sendiri. Jadi kalau misal kemudian muncul nanti narasi nepotisme, tidak etis dan sebagainya, ya itu harus diklarifikasi, itu harus dimitigasi oleh mereka yang mencalonkan itu. Tetapi sebagai sebuah upaya untuk menemukan titik temu tadi, titik kompromi di dalam KKIR, maka nama Gibran menjadi nama yang berpotensi untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pak Prabowo Subianto. Demikian, Mas. Wow, luar biasa ini bahwa Gibran adalah solusi sebagai titik tengahnya. Tapi ini serius ini menurut Anda ini? Serius, Halo, Mas. Mas. Halo, Oke. halo. Implikasinya, Serius. Oke, ya. Kenapa nggak serius? Ya kalau nggak serius, ya. Oke. Implikasinya, Ini serius. implikasi negatifnya seperti apa nih, Mas? Anda bisa membaca. Ini serius. Makanya karena ini serius, Kang Solikin agak kaget-kaget itu. Agak ketar-ketir. Tapi nggak apa-apa. Namanya dinamika politik itu selalu membuat ketar-ketir. Tetapi Katanya ada nasional ya. Silakan ya. Kenapa, Mas? Kenapa? Iya, katanya ada galau nasional nih dengan munculnya Gibran. Galau nasional. Ya, tapi tenang saja Kang Solihin. Fakta politik per hari ini menunjukkan bahwa sebenarnya Pilpres di 2024 mendatang bukan sekedar Pilpres seorang capres. Fakta politik per hari menunjukkan the end of the story dari Pilpres 2024 adalah basis kekuatan cawapres. Hampir semua capresnya sekarang, semuanya bingung, galau dalam bahasa Mas Yusuf tadi, untuk menentukan siapa cawapresnya. Ini bukan cawapres banser, betul-betul ini adalah cawapres yang sangat menentukan. Karena tidak ada satupun konfigurasi kekuatan elektoral, logistik, dan juga jaringan tadi, baik jaringan partai, jaringan non-partai, yang kemudian mampu mendominasi basis kekuatan. Maka seorang capres tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus di-backup oleh kekuatan cawapresnya. Maka dalam konteks sistem presidensial, Mas Yusuf, the star-nya tetap seorang capres. Tetapi di Pilpres 2019,
jika capres salah memilih cawapres, maka itu berpotensi menjadi alat penggerus yang sangat signifikan di dalam kontestasi Pilpres mendatang. Oke, baik. Terima kasih, luar biasa. Ini Bung Ellen dan kawan-kawan ini mendapatkan pencerahan dan motivasi yang luar biasa bahwa Gibran ini adalah the rising star yang akan kayaknya menjadi pilihan utama ya sebagai cawapresnya Prabowo. Oke, baik, langsung ke Prof. Hikam. Prof. Hikam, tadi dikatakan bahwa Mahfud MD adalah solusinya untuk menjadi cawapresnya Prabowo gitu ya. Ada beberapa survei yang mengatakan bahwa Mahfud MD adalah tokoh yang progresif, kemudian tokoh yang sangat diharapkan di 2024 untuk persoalan-persoalan hukum dan lain sebagainya. Nah, menurut Prof. Hikam, bagaimana sih idealitas cawapres Prabowo ini? Prof, speakernya, oke baik, Prof speakernya, silakan Prof, udah. Ya kalau kita bicara soal idealitas, kita udah sering mendiskusikan di podcast ini ya bahwa dari segi basis massa atau elektorat yang diperlukan oleh capres yang kita sudah sepakat akan hanya berhenti pada 3 orang, yaitu Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies. Yang diharapkan tentu adalah yang betul-betul mampu memobilisasi dan mengumpulkan serta ya mendapat dukungan dari basis massa yang kuat, dan itu saya kira sudah jelas bahwa itu adalah dari kelompok atau dari basis massa Islam moderat. Satu, yang kedua juga persoalannya adalah waktu itu kita bicara mengenai tiket partai. Tetapi sekarang kalau kita bicara hanya Prabowo, tampaknya persoalan tiket partai sudah kurang relevan karena beliau sekarang sudah didukung oleh satu koalisi baru yang tidak hanya Gerindra PKB tapi juga ada Golkar dan ada PAN, sehingga itu sudah bisa katakanlah diselesaikan dan artinya Pak Prabowo bisa mempunyai room for maneuver, artinya ruang untuk memilih lagi, tidak hanya pada Pak Muhaimin atau Gus Ami. Justru sebaliknya sekarang Gus Ami mesti hati-hati karena bukan saja sekarang dia juga punya saingan di dalam persaingan di dalam koalisi, tetapi juga muncul persaingan dalam soal figur siapa yang akan jadi calon. Nah, tetapi tetap saja kalau menurut saya kalau kita membatasi pada alternatif yang dipilih Prabowo, saya cenderung mengatakan choice-nya itu hanya kepada 2 orang, yaitu Pak Mahfud dan Muhaimin, Gus Ami. Kenapa demikian? Karena jelas kedua-duanya mempunyai kekuatan untuk melakukan mobilisasi voters dari kelompok Islam moderat. Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana menentukan 2 orang ini. Nah, oleh karena itu saya kira nanti tentu akan ada berbagai macam manuver-manuver, apakah akan memilih Pak Muhaimin atau Pak Mahfud. Ini yang akan menarik kalau kemudian terjadi bahwa ternyata Pak Mahfud juga dikehendaki oleh koalisi itu. Cuma kalau saya lihat dari struktur politik kita dan partai politik kita, tampaknya hal ini akan sulit, Mas. Akan ada banyak kemungkinan atau kecenderungan bahwa koalisi yang mendukung Pak Prabowo, kalau ada semacam bargaining itu lebih cenderung pada Gus Ami atau Pak Muhaimin. Nah, masalahnya sekarang apakah kemudian yang akan memuncul sebagai pesaing baru selain Pak Mahfud itu ada atau enggak? Nah, muncullah nama Pak Gibran dan yang kedua tentu Erick Thohir. Dua-duanya mempunyai kekuatan
Tetapi kalau dilihat dari masalah basis voter yang akan bisa dimobilisasi, tidak akan sekuat Gus Ami atau Mahfud. Nah, masalahnya sekarang kalau Pak Gibran ya, terlepas dari argumentasi dari Pak Khairul Umam tadi itu, menurut saya munculnya Pak Gibran ini lebih merupakan semacam quote unquote ya, ini proksi dari kehadiran Pak Jokowi sebetulnya. Dia mewakili bagaimana pengaruh Pak Jokowi di dalam menentukan apa namanya posisi Prabowo sebagai capres karena beliau bersaing dengan pilihan PDIP yaitu Pak Ganjar Pranowo. Nah, ini akan beda sekali kalau misalnya saja tidak ada benturan-benturan kepentingan antara Pak Jokowi dengan Bu Megawati. Makanya kemungkinan dulu itu kita akan pernah membicarakan bahwa idealnya itu adalah memang Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Ganjar, kan begitu. Tapi kan dinamika politik mengatakan lain, bahkan kemudian muncul satu episode di mana Bu Mega menentukan bahwa yang menjadi calon dari PDIP adalah Ganjar Pranowo, dan sampai sekarang belum ketahuan siapa yang akan menjadi wapres di beliau. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat kehadiran dari Gibran di dalam kubu Prabowo sekarang ini, menurut saya ya, terlepas dari nanti apakah MK akan meluluskan atau tidak meluluskan judicial review, saya melihat ini sebagai bagian dari representasi dari pengaruh Pak Jokowi. Nah, namun harus hati-hati, saya agak setuju dengan Pak Simatupang sebetulnya di sini, bahwa yang dicari sekarang ini bukan saja kapasitas, tetapi kapasitas calon, tetapi juga kemampuan mobilisasi voters yang akan sangat dipentingkan. Dan ini tentu saja lebih kepada kalau tidak Muhaimin Iskandar ya Mahfud MD. Tapi menurut feeling saya, kalau lihat kontestasi dan konstelasi politik saat ini antara Pak Mahfud dan Pak Muhaimin, kalau nanti akan terjadi proses maneuvering, tampaknya partai-partai politik akan tetap lebih cenderung kepada Gus Ami. Ya. Nah, inilah sebabnya maka saya tidak terlalu menghitung apakah Pak Gibran ini akan dianggap sebagai satu apa namanya calon wapres yang sangat substantif atau tidak, karena pada akhirnya akan memilih wapres dan capres itu kan ditentukan oleh apa namanya ballot box. Dan di dalam hal ini saya setuju dengan Pak Simatupang bahwa kemungkinan publik itu tidak akan apa namanya, terutama di luar Jawa ya, itu yang mengerti tentang Pak Gibran. Bahwa popularitas sebagai putra Pak Jokowi ya itu cukup kuat, itu memang tidak bisa ditolak, tetapi dari segi kapasitas itu memang sangat beda. Nah, sekarang kemudian muncullah yang namanya Pak Erick Thohir. Nah, apakah Pak Erick Thohir mampu di dalam soal melakukan manuver yang bisa meraih dukungan voters dari kelompok Islam moderat? Saya ragu itu. Walaupun barangkali beliau akan didukung oleh tokoh-tokoh tertentu dari misalnya Ormas NU atau Muhammadiyah, tapi itu juga tidak akan bisa otomatis bisa membuat voters yang ada di bawah itu akan mendukung beliau. Yang beliau mungkin membawa yang bisa dipakai sebagai bargaining position adalah posisi beliau sebagai orang yang sangat dekat dengan resources. Ya, dan kemudian itu juga sangat diperlukan kalau kita menggunakan konsepnya Pak Khairul Umam tadi, yaitu variabel logistik tadi itu. Ini nggak bisa dianggap main-main, ini sangat serius. Sebab baik Pak Mahfud maupun Gus Ami, ya dua-duanya saya kira di dalam soal variabel logistik ini ya tentu tidak sekuat Erick Thohir. Nah, jadi kemungkinan besar saya kira nanti pertimbangan di dalam maneuvering antara di dalam koalisinya Pak Prabowo itu
hanya sekitar Pak Muhaimin dengan Erick Thohir, dan Erick Thohir ini didukung juga actually oleh Pak Jokowi juga. Jadi variabel Gibran lagi-lagi tidak terlalu powerful di situ. Di situlah. Nah, Pak Mahfud pada akhirnya walaupun saya juga melihat di pollingnya pada suka ini sangat populer di dalam apa namanya netizennya pada suka dan lain sebagainya itu, tetapi kayaknya di dalam kontestasi kepentingan politik, kepentingan koalisi, saya kira pilihan kepada Muhaimin Iskandar itu hanya akan disaingi oleh Erick Thohir, saya kira. Itu aja Mas Bin dulu. Baik, Prof. Ini bagaimana sih kalau menurut Anda ini tokoh-tokoh NU ini mengkerucutnya itu ya ke arah mana jika Erick Thohir apa namanya Gus Ami atau Mahfud MD itu tidak menjadi apa pilihan utama bagi Prabowo sebagai cawapres? Ya saya kira kondisinya akan lebih mudah untuk dibawa untuk meyakinkan para tokoh NU itu untuk mendukung Muhaimin Iskandar, saya kira ya, walaupun tentu ada beberapa tokoh puncak yang mungkin secara pribadi tidak klop ya dengan Muhaimin Iskandar, tetapi secara umum baik di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Kalimantan Selatan, di Lampung, saya kira kalau memang pilihannya Pak Prabowo adalah nanti Muhaimin Iskandar, saya kira ya bisa juga itu nanti dilakukan berbagai macam pendekatan kepada mereka. Ya seperti pembukaan apa namanya film yang Anda putar di depan tadi itu kan menunjukkan bagaimana fleksibilitas para kiai itu juga bisa dipakai ya. Bahkan menurut saya kalau Pak Prabowo ternyata lebih senang kepada Erick Thohir, itu pun akan bisa dilakukan untuk meyakinkan mereka. Karena apa? Karena ya saya tidak terlalu optimis ya bahwa rakyat Indonesia ini memang begitu bebas di dalam memberikan voting kepada mereka. Yang namanya panutan-panutan itu masih akan sangat kuat, terutama di basis-basis tradisional. Jadi kalau kemudian Gus Ami ataupun Erick Thohir bisa meyakinkan para tokoh NU, saya kira juga mereka akan mudah dan tidak akan ada perpecahan apa-apa. Pragmatisme aja. Oke, baik Prof. Artinya kekuatan NU atau politik NU di situ sangat dibutuhkan oleh Prabowo ya untuk menandingi kekuatan di kelompok lain seperti Anies Baswedan ya di kelompok itu tetap kunci Mas, tetap kunci bahwa tanpa ada dukungan dari kelompok Islam moderat yang menjadi pendukung Pak Jokowi 2014 itu saya kira akan sulit. Kalau kita bicara pada level Pak Prabowo, Pak Ganjar maupun even Pak Anies Baswedan tetap memerlukan itu. Makanya saya setuju dengan Pak Khairul Umam bahwa variabel cawapres ini menjadi sangat penting, tetapi juga menurut saya hanya cawapres yang mampu untuk menjadi katakanlah influencer dari kelompok Islam moderat yang memang betul-betul mempunyai kekuatan itu. Saya tidak terlalu yakin bahwa Gibran misalnya itu mampu melakukan itu, walaupun kalau sebagai proksi dari Pak Jokowi tadi tetap Gibran itu sangat penting sih. Oke, baik, langsung ke Bung Ellen. Bung Ellen, bagaimana ini tanggapan Anda terhadap statement dari Prof. Hikam bahwa Gibran tidak terlalu yakin untuk memberikan sebuah kontribusi yang signifikan terhadap dinamika politik nasional, terutama menjadi cawapresnya Prabowo. Silakan, Bung Ellen. Ya, saya harus berterima kasih sama pendapatnya Pak Khairul Umam tadi, dan saya kira masuk itu apa yang disampaikan Pak Khairul Umam. Ini selaras, senada dengan apa yang disampaikan
Gus Muhaimin di Solo. Saya justru malah meyakini itu. Kalau mungkin bapak-bapak cenderung lebih mungkin menganalisa perkembangan situasi pilihan Pak Prabowo nanti Gus Muhaimin. Kita merasakan dan tentu harus kita sadari bahwa kompetitor Mas Gibran di Pak Prabowo ini yang paling berat adalah Gus Muhaimin. Tetapi saya kira apa yang disampaikan Gus Muhaimin nggak tahu, mungkin itu bagian dari mode yang disampaikan Gus Muhaimin. Mungkin barangkali beliau mendapat isyarat langit, bisa jadi loh itu, atau apalah. Tetapi saya kira tinggal bagaimana PKB, kita tunggu, mudah-mudahan PKB justru yang memberikan karpet merah buat Mas Gibran. Oke, Kang Solihin, bagaimana nih statement Bung Ellen ini menarik ini bahwa Caimin itu yang memberikan selebrasi bahwa Gibran adalah pemimpin masa depan. Silakan, Kang Solihin. Ya, terima kasih Mas Ellen. Ya, politik itu serba mungkin ya. Caimin itu di beberapa tahapan gelombang itu teruji lolos terus, ya. Dengan berbagai macam tantangan dan rintangan, Caimin selalu lolos terus. Dan kami yakin 2024 ini Gus Muhaimin mampu melampaui prestasinya untuk bangsa Indonesia. Bisa jadi kalau kemudian nanti Pak Prabowo tidak memilih Gus Muhaimin, ya bisa jadi Gus Muhaimin melakukan koalisi dengan yang punya peluang menang. Bisa jadi dengan Mas Gibran kan gitu. Dan atau mungkin dengan partai lain. Nah, oleh karena itu peluang-peluang politik itu sangat mungkin kepada siapapun. Tapi yang pasti Gus Muhaimin adalah punya ide dan gagasan yang berlian. Saya punya keyakinan beliau akan lolos dan bisa masuk sebagai wapres di 2024. Karena itu harapan daripada warga Nahdlatul Ulama, warga PKB, karena ingin melakukan perbaikan untuk persoalan-persoalan bangsa Indonesia ini. Dan Caimin punya semua itu. Ya, punya terobosan, punya gagasan, punya solusi, dan bisa berkolaborasi dengan presiden terpilih untuk melakukan solusi-solusi terkait dengan persoalan kerakyatan dan keumatan ini. Ya, baik. Itu. Solin. Pak Simatupang, bagaimana tanggapan Anda terhadap dinamika diskusi ini? Bahwa di situ ada Gibran, kemudian juga ada Mahfud MD, kemudian juga di situ ada Erick Thohir. Silakan. Suatu pencerahan yang sangat inspiratif dan berisi ilmiahnya tajam itu. Kelihatan sekali jam terbangnya. Dan beliau memberikan bahwa sepertinya ada urutan 1-2 dalam konteks ilmiah yang dia miliki. Itu sangat bijak. Hemat kita dengan bergabungnya juga dua partai yang cukup besar ya, terlebih Golkar kepada timnya Pak Prabowo. Ini juga bagian yang harus menjadi pilihan. Ya, mungkin menjadi bagian juga menjadi perbincangan. Bagaimanapun kita tahu persis politik daripada Partai Golkar itu sangat tinggi manuvernya. Itu kita harus jujur. Partai Golkar itu memiliki manuver yang sangat tinggi dan memiliki tokoh-tokoh yang sangat juga berlian. Nah, di konteks ini, kalau bisa saya katakan mungkin Pak Prabowo sendiri juga mempunyai nilai galau nantinya. Ya, di sisi lain, hampir semua tokoh-tokoh yang disodorkan oleh daripada survei nama-namanya mempunyai kelebihan. Cuma yang anehnya sekarang, nama daripada Pak Airlangga sebagai tokoh yang disodorkan oleh Partai Golkar belum terlihat. Ini yang menjadi bagian pemikiran dari kami, khususnya relawan Pak Prabowo. Tetapi kalau bicara konteks daripada tokoh-tokoh NU, kami yakin, apakah itu nanti Pak Mahfud, apakah itu Bung Muhaimin Iskandar, apakah Ibu Kofifa, apakah itu Bung Erick Thohir, bahkan daripada Dinda, saya harus panggil Dinda lah, Dinda Gibran, pasti semua punya peluang. Yang perlu kita lihat adalah di saat sekarang kita harus mengakui bagaimana pemerintahan sekarang itu berjibaku menyelesaikan semua masalah, dan bagaimana sosok seorang Prabowo yang kita ketahui integritas, idealis, dan loyalitasnya harus didampingi
ya didampingi oleh seorang wakil yang tadi dikatakan rekan saya dari PKB, bukan hanya sebagai ban serap. Ini harus kita hilangkan lah, ya. Bukan seperti meditasi selama ini harus cukup kalau presidennya berhalangan, tidak. Harus ada pembagian kemampuan. Nah, kenapa lebih banyak sekarang daripada masyarakat, bahkan di luar Pulau Jawa, terlihat sosoknya garis lurus kepada tokoh NU, Pak Mahfud. Ini saya kira mau tidak mau, kelebihan Pak Mahfud ini hampir mayoritas kita bisa mengakui, ya, kelebihan dari Pak Mahfud. Dan dibutuhkan saat ini menjadi corong daripada kebenaran demokrasi, kebenaran keadilan, kebenaran daripada kebutuhan masyarakat marginal. Ini yang kami lihat, sehingga bahwa sosok beliau, saya kira di tokoh NU, saya juga banyak berguru, berteman kepada tokoh-tokoh NU, tokoh politik. Mungkin kalau ditanya berbisik, yang paling banyak dibisikin kepada sosok seorang Prabowo, pasti nama Pak Mahfud menjadi bagian. Walaupun kita tahu 2019 Pak Mahfud itu mundur dari tim kampanyenya Pak Prabowo. Tetapi politik ini dinamis, seperti yang dikatakan tadi teman-teman dan Prof. Kami kira bahwa kemampuan intelektual ilmu, kemampuan intelektual berbuat, saya kira Pak Mahfud menjadi urutan bagian. Ya, saya sering pulang ke Sumatera, mereka itu juga justru mengeluh-ngeluhkan. Dan bahkan loh, ada beberapa ketua pengadilan, ini aneh loh, ketua pengadilan itu menjadi bagian tersendiri pengen belajar kepada Mahfud. Bagaimana mengatakan kebenaran, itu menjadi bagian tugas, belum mengerjakan. Jadi saya kira siapapun jatuh pilihannya kepada daripada 4 kandidat NU ini menjadi dia putra terbaik untuk mendampingi Pak Prabowo. Tapi saya berpikir masih ada beberapa yang belum tersentuh oleh tim survei. Ketua NU, Menteri Agama, Bang Saifullah Yusuf ya, kalau saya tidak salah itu namanya, itu juga menjadi tokoh-tokoh NU yang sangat memang demokratis kepada seluruh suku dan agama yang ada di Indonesia. Demikian, Mas. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Khairul Umam. Masih bisa gabung, Mas Umam? Ya, Mas Umam bisa gabung, mungkin bisa memberikan konklusi dari dinamika diskusi tentang siapa idealitas cawapresnya Prabowo. Oke, Bang. Terkait dengan konteks cawapres, memang semuanya akan bergantung pada proses negosiasi yang berkembang. Karena bagaimanapun juga ada beberapa faktor yang tadi sudah dijelaskan, tetapi ada faktor lain karena ini terkait dengan konteks presidential threshold ya, 20%, maka kemudian tidak semua nama yang memiliki capability yang kuat, pengalaman yang kuat, atau elektabilitas sekalipun yang kuat, selama tidak mendapatkan, tidak memiliki tiket dari partai, maka kemudian dia akan kehilangan veto politiknya dalam konteks penentuan komposisi capres-cawapres. Nah, oleh karena itu, semua memungkinkan. Nah, nama-nama seperti Pak Mahfud adalah tokoh yang sangat potensial. Tetapi memang secara politik beliau dihadapkan pada sebuah realitas bahwa tidak ada kendaraan politik yang kemudian bisa menjadi political guarantee bagi Pak Mahfud. Meskipun demikian, nama Pak Mahfud berpotensi menjadi sosok cawapres yang kemudian layak untuk diperhitungkan jika ada dua kondisi. Pertama, ketika kemudian koalisi itu memiliki veto player yang sangat kuat. Nah, veto player ini tentu akan dipengaruhi oleh bagaimana dinamika di dalam internal partainya. Misalnya, jika PDIP memiliki memiliki keinginan misalnya untuk menyandingkan Pak Mahfud dengan Pak Ganjar, maka itu memungkinkan terjadi.
asal ada veto player yang memberikan political guarantee di situ. Atau di sisi yang lain, jika ada political deadlock. Nah, political deadlock di antara para veto players di dalam koalisi. Misalnya di KKIR, ada cukup banyak veto player. Ada dari Gerindra, kemudian PKB, kemudian Golkar, kemudian PAN. Mereka yang pegang tiket pembentuk angka presidential threshold, meskipun angka itu sudah terlampaui jauh dari 20%, sekarang KKIR sudah menggelembung menjadi 46%. Nah, tetapi kalau misal kemudian tidak bisa terwadahi masing-masing agenda kepentingan, maka kemudian terjadi deadlock, maka yang bisa dilakukan adalah mencari titik temu. Nah, titik temu tadi kalau misal kemudian Gibran ternyata dianggap memiliki resistensi, dianggap berpeluang memecah elemen kekuatan yang lain di dalam internal koalisi, maka bisa dicari alternatif lain. Nah, salah satu alternatif lain disitulah nama seperti Pak Mahfud misalnya, memungkinkan untuk masuk di dalam bursa. Tetapi sekali lagi, semua keputusan bergantung pada veto players. Dan elektabilitas belum menentukan apapun. Karena masih semuanya bergantung pada permainan di dalam konteks proses negosiasi, kompromi, termasuk bagaimana kemudian menghadirkan skema kompensasi, terutama bagi mereka yang tidak mendapatkan jatah di dalam kontestasi baik sebagai komposisi capres maupun cawapres. Dalam konteks ini kesannya seperti transaksional, ya betul, itu memang transaksional. Dan itu adalah salah satu skema negosiasi yang bisa mereka lakukan, partai-partai lakukan, terutama partai yang merasa tidak akan mendapatkan kutel efek yang signifikan di Pilpres mendatang, maka sebagai kompensasi adalah mereka biasanya negosiasinya terkait dengan mahar. Jadi politik mahar itu dianggap sebagai sesuatu yang tentu ini berkaitan dengan konteks money politics, tetapi mereka sendiri tentu mengajukan argumen terkait dengan bagaimana mengintensifkan mesin politik di akar rumput, sehingga kemudian meskipun mereka tidak mendapatkan kutel efek yang memadai, tapi jaringan sel mereka, partai-partai politik itu bisa tetap hidup dan juga kuat di 2024 mendatang. Saya satu hal lagi, Bang, ingin menggarisbawahi terkait dengan partai-partai Islam. Saya berharap betul-betul berhitung signifikan, berhitung serius. Karena kalau misal sampai salah hitung di dalam konteks penentuan capres dan cawapres, maka partai Islam berpotensi mengalami yang disebut dengan fenomena kutel effect. Kutel effect di sini, maaf, dalam konteks ini bukan kutel effect, tetapi split ticket voting. Apa itu split ticket voting? Yaitu fenomena di mana keputusan elit partai politik itu berbeda dengan aspirasi masyarakat di akar rumput. Nah, apa yang terjadi di saat ini, saya mencermati dari basis data yang saya miliki, misalnya di PKB. PKB di bawah kepemimpinan Caimin sangat solid. Tetapi terkait dengan konteks penentuan capres-cawapres, terutama di level capres, upaya untuk meyakinkan bahwa Pak Prabowo adalah yang terbaik, di level struktur itu cukup berhasil. Tetapi ada layer yang lain, terutama di segmen kelompok masyarakat Nahdliyin yang barangkali masih memiliki ingatan cukup segar, cukup fresh dengan dinamika politik di 2019 yang lalu, 2014 yang lalu, di mana mereka seolah berhadapan-hadapan secara diametral dengan Pak Prabowo, itu masih belum teryakinkan dengan baik. Atau sama dengan di P3. Di P3 sama, Mas. Ada kecenderungan basis pemilih loyal P3 itu lebih memilih capres yang bisa merepresentasikan corak keislaman, bukan corak nasionalisme. Sehingga kalau misal P3 saat ini kemudian memberikan dukungan kepada Pak Ganjar misalnya, dan kalau misal kemudian nanti cawapresnya bukan juga merepresentasikan elemen kekuatan Islam, maka hati-hati, berpotensi mengalami split ticket voting. Impact dari split ticket voting ini pernah dialami oleh P3 sendiri di Pilpres 2019 yang lalu. Semuanya masih ingat, di 2014 P3 memiliki sekitar 39 kursi, 38 kursi, 39 kursi. Tetapi akibat dari fenomena split ticket voting itu,
mengalami koreksi yang sangat signifikan, yaitu di angka sekitar hanya 19 kursi, praktis hanya 4,52%, atau 0,52% di atas ambang batas parliamentary threshold yang besarnya 4%. Nah, kita tentu tidak ingin semua partai-partai kemudian mengalami tragedi semacam itu, maka kemudian yang bisa saya pesankan untuk partai-partai Islam, termasuk partai-partai yang tidak memiliki kontestan utama di basis pilpres, baik capres maupun cawapres, silahkan berhati-hati, pilih capres-cawapres yang memang betul-betul bisa merepresentasikan basis kekuatan pemilih loyal Anda masing-masing. Jika itu bisa ditetapkan, tentu relatif akan selamat, tapi kalau misal berbeda, maka fenomena split ticket voting berpotensi menggerus basis kekuatan partai di Pilpres mendatang. Demikian, Bang Yusuf. Oke, menarik. Nanti kita akan berbincang tentang Anies Baswedan secara spesifik, Mas Umam. Oke, langsung ke Prof. Ikam. Prof. Ikam, sekaligus closing statement seperti apa, Prof? Mic-nya, Prof. Halo? Ya. Ya, baik, Prof. Silakan. Ya, karena diskusi kita ini pada saat ini adalah berfokus pada Prabowo ya. Saya tidak menyinggung soal probabilitas ke Ganjar. Ini memerlukan analisa lain lagi kalau dengan Ganjar, karena yang jelas Ganjar tidak mempunyai beban untuk mencari tiket dengan dukungan partai-partai. Nah, di sini kalau kita bicara Ganjar juga, Gus Ami juga sebetulnya juga punya kesempatan manuver yang bagus juga, apabila misalnya tidak tahu bagaimana ternyata dia dikecewakan oleh koalisinya dengan Gerindra, jadi dia harus mencari pasangan yang lain. Jadi kalau dia bisa meyakinkan Ganjar, saya kira juga kemungkinan untuk ke sana juga ada dari Gus Ami, karena bagaimanapun kapasitas beliau sebagai partai yang mempunyai tiket yang besar ya di parlemen, dan juga yang saya lagi katakan adalah kemampuan dari Gus Ami juga di dalam merepresentasikan voters dari kelompok Islam moderat. Ini akan ada analisa lain, tetapi lebih ringan ketimbang di dalam memperjuangkan dengan Prabowo tadi itu. Nah, lagi-lagi kalau dengan yang kita fokuskan pada malam ini, maka menurut saya tetap saja bahwa Muhaimin Iskandar kalau nanti akan harus melakukan bargaining dengan partai-partai koalisinya Prabowo, itu yang paling dihadapi adalah kalau dealnya itu antara beliau dengan Erick Thohir, bukan dengan Pak Mahfud MD. Saya kira Pak Mahfud MD di dalam soal ini kayaknya semakin sulit ya, karena kalau saya sih lebih berpegang kepada kesulitan dalam struktur perpolitikan kita saat ini yang sangat ditentukan oleh transaksi politik partai-partai politik. Jadi kalau kita tadi ngomong misalnya Pak Simatupang ya ngomong soal kualitas, tentang kapasitas Pak Mahfud bla bla bla, itu saya kira semua orang tahu ya, netizennya Pak Dasukan juga tahu semua bahwa kalau dari segi itu Pak Mahfud saya kira ya kalau tidak yang terbaik ya paling enggak equal lah dengan ini. Tapi masalahnya bukan di situ aja. Masalahnya adalah bahwa dalam bargaining politik dengan partai-partai itu yang terjadi adalah pertimbangan-pertimbangan kepentingan partai, bukan kepentingan substansial seperti itu. Jadi kemungkinan yang harus diperhatikan nanti adalah bargaining antara Pak Muhaimin dan kemudian Pak Erick Thohir. Nah, kalau keputusan MK itu nanti menguntungkan
Gibran, maka ya itu variabel yang mungkin akan bisa dipakai untuk memecah deadlock antara Muhaimin dengan Erick Thohir, barangkali ke situ. Tapi kan ini kita terlalu spekulatif karena keputusan MK itu kan belum keluar. Nah, memang kita juga berhak untuk mengatakan, misalnya berspekulasi bahwa karena yang yang sedang meminta JR itu adalah putranya Pak Jokowi presiden, maka kemungkinan seolah-olah itu sudah kemungkinan terjadi. Tapi lebih baik kalau menurut saya tidak berspekulasi sejauh itu. Yang kita lihat adalah apa yang ada saat ini saja dulu, yaitu bagaimana menembus manuver-manuver partai-partai politik untuk menentukan siapa yang jadi wapres Prabowo. Pada analisa terakhir tetap saja nanti yang menentukan itu, kalau ingin menang bukan hanya soal bisa pilpres ya, tapi kalau ini menang pilpres ya tentu Pak Prabowo menentukannya kepada Muhaimin Iskandar, Erick Thohir. Ya, nah kalau lebih dari itu saya kira ya saya malah khawatir bisa-bisa Pak Prabowo nanti mengulangi lagi dan memecahkan rekor menjadi calon presiden yang keempat kali dan gagal. Itu ya sesuatu yang harus saya katakan juga. Jadi kalau memang berani betul ya kita memilih, dan itu sangat bagus kalau berani seperti yang dikatakan Pak Simatupang, yaitu memilih yang substantif. Tapi hitung-hitungan saya nggak akan ke situ. Kita belum punya luxury untuk menjadi partai-partai politik yang bebas seperti itu. Kita masih akan deal dengan transaksionalisme partai-partai politik kita. Jadi itu Mas yang saya kemukakan saat ini. Baik, pemirsa Pada Suara TV, sebelum ditutup ini saya bacakan dari netizen, dari Runi Astuti, satu kalimat Mas Wali menuju cawapres Prabowo. Kemudian dari Fuad Top, jika cawapresnya Muhaimin, maka tuduhan dari kelompok kanan yang menuduh Prabowo akan menzolimi Islam akan terbantahkan. Kemudian dari Dasirah Barin, Prabowo Gibran cocok. Kemudian dari Fuad Top lagi, Prabowo Muhaimin menang. Oke, terima kasih kepada seluruh narasumber yang luar biasa malam ini. Juga kepada semua netizen yang terus menyimak perdebatan atau diskusi kita malam ini tentang siapa sebetulnya yang paling ideal menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Apakah Gibran, Erick Thohir, Muhaimin Iskandar, atau Mahfud MD? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.